Baik teman-teman, kita membaca lagi hasil keputusan Fawaidul Janiyah atau Mukarrarah ya, dari Pondok Pesantren Al-Khazini Buduran Sidoarjo. Seperti kemarin kita membaca beberapa masalah deskripsi persoalan-persoalan keagamaan fikih yang perlu diangkat ataupun yang menjadi fenomena sosial yang sering terjadi ya. Sekarang kita baca di bab nikah. Latar belakang masalah ini permasalahan atau masalah yang ke-50. Suami istri hanya berkumpul 3 bulan. Ada suami istri berkumpul 3 bulan. Artinya masih pengantin baru ini. Kalau masih 3 bulan itu masih pengantin baru. Masih seneng-senengnya. Setelah itu si suami menghilang, tak tentu arah rimbanya. Setelah 3 bulan kemudian suami ini nggak tahu kabarnya. Dia menghilang, entah merantau atau berangkat ke luar negeri ataupun kemana, tidak diketahui kabarnya. Bahkan sampai sekarang sudah 1,5 tahun si istri tidak diurus, nggak ada kabar, nggak ada apa dari suami, nggak diurus istrinya karena si istri tidak tahu kemana si suami pergi. Jadi ada orang atau pengantin baru, tiba-tiba suaminya ini berangkat ke suatu tempat ya, menghilang dari rumah, sehingga si istri tadi ini tidak diurusi ya sama suaminya bertahun-tahun. Lalu persoalannya adalah, bolehkah si istri tersebut bersuami lagi di belakang? Kalau istri menemukan kecantol dengan pria idaman lain, pil, bagaimana di saat suami tidak diketahui kabarnya? 10 tahun, 20 tahun merantau di luar tapi tidak ada informasi berada di mana suami itu mati atau gimana, atau digigit macan atau gimana, nggak tahu istrinya ini. Lalu kemudian ada orang mendekati istrinya tadi itu. Bagaimana? Apakah si istri tersebut ini boleh menikah dengan orang atau dengan laki-laki itu tanpa diketahui apakah si suami tadi itu meninggal atau tidak? Maka jawabannya adalah, istri yang tidak diketahui kabar suaminya bertahun-tahun, selama tidak diketahui kabar kematiannya si suami, ataupun tidak ada tanda-tanda bahwa suami tersebut ini meninggal, atau si suami tersebut tidak mentelak kepada si istri ini, maka hukum bagi istri tersebut adalah tidak boleh bersuami lagi. Jangan asal nerima. Dikit-dikit ada orang WA atau SMS, lalu kemudian langsung memvonis dengan sendirinya, suami saya tidak tahu ada di mana, sudah 10 tahun, 20 tahun. Itu tidak memberikan nafkah kepada saya, dan juga tidak memberikan tahu, tidak memberikan informasi di mana dia berada. Lalu kemudian mau menerima ataupun menikah dengan orang lain. Tidak boleh, harus menunggu kabar, menunggu informasi, kejelasan dari pihak si suami tadi itu. Ini referensinya Nihayatul Muhtaj juz 4 halaman berapa ini? 312 ya. Oh, ini Nihayatul Muhtaj juz awal Shahifah atau halaman 312. Wa man ghabah li safarin aw ghairihi. Jadi seseorang yang pergi ke suatu tempat aw ghairihi atau selainnya, tidak diketahui orang tersebut ada di mana, wa qata khabaruhu, tidak ada informasi sama sekali, tidak memberikan informasi dia berada di tempat apa dia meninggal, apa yang namanya orang hilang atau menghilang ya dia. Wa qata khabaruhu, dan informasinya tidak jelas dia berada di sana.
laisah, tidak boleh li zaujatihi nikahun, bagi istrinya itu di rumah tidak boleh menikah dengan orang lain, hatta sehingga yatayakkun atau hatta yutayakkun, sehingga diyakini bahwa si suami tadi itu jelas meninggal, ayyudhunnu bi hujjatin, ada tanda-tanda melalui bukti-bukti, kastifadatin, ya seperti kabar yang ramai, kabar yang informasi ya dari teman-temannya atau dari tetangga-tetangganya bahwa dia itu adalah mati, wa hukima bimautihi, dan dihukumi terhadap matinya si suami itu, autolakihi atau telaknya. Jadi tidak serta-merta hanya setahun 2 tahun si suami merantau, nggak jelas kemana arahnya, lalu kemudian si istri di rumah langsung menikah kembali gara-gara sering main Facebook, ketemu laki-laki, lalu kemudian dia langsung menerima sip atau pinangan daripada laki-laki lain itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.